Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warama, NIM F 2018-01200, kelas B4 Farmasi. Baiklah, hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kimia medisinal yang judulnya pengembangan senyawa agonis dan senyawa antagonis. Langsung saja kepada materinya, yaitu pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Yang pertama, pengertian senyawa agonis dan senyawa antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologi senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Selanjutnya, tujuan rancangan senyawa agonis dan senyawa antagonis. Tujuan rancangannya yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya asetilkolin, senyawa kolinergik histamin, dan senyawa histaminergik norepinefrin, dan senyawa adrenergik. Gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau emetik dari biokatalis seperti hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara biokimia. Selanjutnya, agonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen seperti biokatalis hormon dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai anti-metabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya, curare bekerja dengan memblok respon dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubung saraf otonom. Kedua, organosfosfat bekerja sebagai racun saraf dan insektisida dengan cara membalik enzim asetilkolinesterase sehingga kadar asetilkolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Ketiga, antihistamin bekerja dengan membalik tempat aksi histamin endogen. Slide selanjutnya yaitu penting tentang pengetahuan agonis dan antagonis. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting diketahui karena dapat digunakan untuk pertama, merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat dalam industri farmasi. Kedua, pembuat komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit, antimetabolit, histamin, antihistamin, dan neurotransmitter, antineurotransmitter. Rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Pengelompokan senyawa antagonis berarti di sini senyawa antagonis dapat mempunyai juga beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Pertama, antagonis ketersediaan farmasetik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik menurun oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan, atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Faktor utama yaitu ketidaksesuaian antara obat-obatan yang dikombinasikan dan ketidaksesuaian kimia dan fisika. Kedua, antagonis ketersediaan biologis. Antagonis
ini juga disebut antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan juga menurun. Berarti antagonis farmakokinetik ini dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Ada 4, yaitu menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna. Kedua, meningkatnya ekskresi obat aktif. Ketiga, meningkatnya proses bioinaktivasi obat. Keempat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat yang dikombinasi. Ketiga, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Selanjutnya, antagonis pada fase farmakokinetik. Berarti antagonis ini dia masuk pada fase farmakokinetik yang umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antara obat pada objek biologis sesuai absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktif biologis juga menurun. Berarti antagonis pada farmakokinetik ini dia tidak menghasilkan produk aktif sehingga jumlah agonisnya menurun dan aktivitas biologisnya juga menurun. Selanjutnya, antagonis antara obat pada fase farmakodinamik. Antagonis pada fase farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Berarti pada antagonis pada fase farmakodinamik ini dapat mempengaruhi proses interaksi obat sehingga respon obat bisa dapat menurun. Dan antagonis mempunyai interaksi yang reversibel, kompetitif atau irreversibel. Yang pertama, antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis berkompetensi dalam merebutkan tempat respon sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Kedua, antagonis non-kompetitif, yaitu bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Pengurangan afinitas pada reseptor. Kedua, pengurangan aktivitas intrinsik. Ketiga, menghasilkan transmisi impuls. Keempat, berinteraksi dengan mikromolekul membran sel atau jaringan. Habis itu selanjutnya yaitu ketiga, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, yaitu kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis yang sering terjadi. Contohnya kombinasi antikolinergik dan adienin atau komiloven. Keempat, antagonis fungsional dan fisiologik. Yang pertama yaitu antagonis fungsional adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel sistem yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Berarti antagonis fungsional ini dia
apa itu efek, dia bekerja efeknya itu secara berlawanan pada satu sel, sehingga tempat sehingga senyawa agonis mempunyai sistem yang sama tetapi tempat yang berbeda. Mempunyai tempat yang sama ini tadi, dia efeknya kan secara berlawanan, jadi berlawanan tapi bekerja pada satu sel saja, sehingga pada tempatnya dia tempat yang dia pada satu sistem yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Berarti dia bekerja nggak tahu juga deh. Langsung ke contohnya, spamogen senyawa kolinergik dengan B adrenergi seperti isopernalin. Selanjutnya, kedua antagonis fisiologi adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek yang berlawanan bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultan. Kelima, antagonis reversible, tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja yang panjang. Keenam, antagonis tipe kompleks, di mana cara kerjanya sangat kompleks. Contohnya senyawa bakteriostatik, senyawa bakteriorisik. Slide selanjutnya, hubungan struktur kimia senyawa agonis dan senyawa antagonis. Berarti dalam senyawa agonis dan antagonis ini mempunyai hubungan struktur kimia. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap respon yang sama. Dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Satu, metabolit dan antimetabolit. Kedua, agonis dan pemblok selektif. Ketiga, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan hari ini. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.